bukan caleg, bukan tim relawan, bukan anggota partai politik, bukan siapa-siapa. Kami adalah aktivis. Saya mantan narapidana politik bersama Budiman Sujatmiko di penjara di LP Cipinang, dan mungkin rekan saya nanti akan menjelaskan kenapa juga sebagai warga negara hari ini Indonesia demokrasi ditarik mundur. Terima kasih Pak Petrus. Selanjutnya singkat ya Pak. Selanjutnya Pak Tendri silakan. Terima kasih. Saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami ini adalah negeri yang demokratis di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Selanjutnya saya persilakan pengacara untuk... Ini satu lagi ya singkat Pak. Ya sana prinsipal juga Pak Azwar silakan Pak. Baik, secara tahun 98 dulu kita menginginkan Indonesia ini berubah dari sistem yang diktator, pemerintahan yang diktator. Kita menginginkan ada perubahan dari segi aspek hukum, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mundur kembali dengan bentuk dan cara yang baru. Ini new order baru kita melihat. Ini adalah order baru jilid 2. Hukum diobok-obok, hukum diacak-acak hanya demi kepentingan pribadi. Buat kita tidak persoalan Gibran dicalonkan, tetapi yang kita persoalankan adalah jangan rusak konstitusi kita hanya demi untuk kepentingan pribadi sang anak. Demikian, cukup, silakan. Baik, Ibu Bapak, teman-teman ya. Ini gugatannya. Bentar Bang. Ini gugatannya. Bentar Bang. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi
pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan, kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Kita minta dalam tuntutan kita ada tuntutan provisi. Pertama, kita minta mengabulkan permohonan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat 1 dan 2 dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Karenanya kita minta menghukum dan memerintahkan tergugat 1 yaitu KPU untuk melakukan penghentian proses. Jadi saya ulang, ya, untuk menghentikan proses pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Yang lain silakan. Yang lain silakan, ya. Kita juga minta diletakkan sita. Kenapa? Karena ganti kerugian yang diajukan oleh para aktivis ini materialnya 10 juta dan imaterial tadi disampaikan sudah ada backgroundnya sebesar 1 triliun rupiah. Makanya kita minta sita jaminan. Nah, terakhir adalah yang pokok-pokoknya saja, ya. Kalau ini memang terbukti, maka kita minta tergugat 1 dan tergugat 2 memohon meminta maaf di media cetak dan elektronik kepada para prinsipal. Bunyinya saya bacakan, ya. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sangat menyesal atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan karena telah menerima berkas pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka
sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kami melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada Tuan PH Haryanto, Tuan Firman Tendri Masengi, Tuan dan Tuan Azwar Uhujama, serta masyarakat umum dan khalayak ramai. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya adalah para prinsipal ya menganggap proses pencalonan ini ya ilegal. Ya.